wabarakatuh. Tabi pun kami dari 10 TJKT ingin mempersembahkan cerita rakyat Lampung yang berjudul Sindang Belawan. Kisah Sindang Belawan, cerita dari Provinsi Lampung. Tersebutlah seorang pemuda bernama Sindang Belawan yang suatu hari menemukan sebuah selendang berwarna biru di sebuah sungai. Kisah tentang Sindang Belawan ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Lampung. Cerita rakyat ini masih dikenang hingga sekarang dan dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Alkisah, ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri, dan hanya istri kelima yang memiliki anak dan diberi nama Sindang Belawan. Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana. Wahai para istriku, Anda akan pergi untuk berperang. Dalam berapa lama? Jadi selama Anda pergi, jagalah hubungan kalian baik-baik. Hanya dengan bayinya yang masih kecil, istri yang dibuang itu pun menempati sebuah gubuk di kampung kecil dekat hutan. Tidak terasa waktu terus berlalu. Bayi Sindang Belawan pun sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Setiap hari dia pergi ke sungai memancing ikan untuk lauk pauk. Sayangnya usia ibu Sindang Belawan yang semakin lanjut membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sindang Belawan pun sedih tidak terkira ditinggal ibunya. Sepeninggalan ibunya, Sindang Belawan kehilangan semangat hidup. Setiap hari dia masih pergi ke sungai tetapi hanya duduk melamun dan bukan menangkap ikan. Pada suatu hari, tampak 7 bidadari sedang mandi di sungai. Dan salah satu selendangnya terhanyut. Dan Sindang Belawan yang sedang duduk melamun terkejut melihat ada selendang di depannya. Belum hilang rasa terkejut Sindang Belawan, Siapa ini? terbawa rasa penasaran, Sindang Belawan pun berjalan mencari arah hulu sungai. Rasa terkejutnya semakin bertambah ketika melihat 7 bidadari. Namun anehnya, salah satu bidadari itu terlihat sedang menangis. Sindang Belawan pun mendekati tempat para bidadari tersebut dan menguping pembicaraan mereka. Yusuf, coba ingat-ingat lagi, di mana kamu menaruh selendangmu itu? Terakhir, aku menaruhnya di atas batu ini. Tanpa selendangmu itu, kamu tidak bisa kembali ke kayangan. Sedangkan hari semakin sore. Beberapa saat kemudian, terlihat 6 bidadari terbang meninggalkan salah satu di antara mereka. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku, Tanda? Bagaimana dengan aku?
Bidadari yang tertinggal itu terlihat sedih dan terus menangis. Melihat bidadari bungsu itu sendirian, maka Sidang Belawan pun mendekatinya. Aku seorang bidadari yang turun dari kayangan. Aku tidak bisa kembali karena selendangku hilang. Namaku Sindang Belawan. Aku tinggal di sebuah kampung dekat hutan ini. Daripada di sini sendirian, bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Baiklah. Sidang Belawan pun membawa bidadari bungsu ke rumahnya. Bidadari, aku tinggal sendiri di rumah ini. Sedangkan ibuku sudah meninggal. Bagaimana kamu menikah saja denganku? Jika kamu setuju, kita akan menemui ketua kampung untuk menikahkan kita. Bidadari bungsu tidak memiliki pilihan lain. Selain memenuhi permintaan Sidang Belawan, ketua kampung pun menikahkan mereka dengan hanya disaksikan oleh beberapa penduduk kampung. Kini kalian sudah resmi menikah. Semoga bahagia dan mendapatkan keturunan. Terima kasih. Setahun kemudian, Sidang Belawan dan bidadari bungsu memiliki bayi laki-laki. Namun, Sidang Belawan merasakan suatu keanehan selama menikah dengan bidadari bungsu itu. Lumbung padinya selalu penuh, seperti tidak pernah diambil berasnya. Padahal setiap hari bidadari bungsu itu selalu menanak nasi. Hingga suatu hari, Kanda, aku kan pergi ke kebun mencari tanaman untuk bumbu. Tolong jagalah api ini agar nasinya tidak hangus. Dan ingat jangan membuka tutup periuk nasi. Iya, meskipun mengiyakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawan tetap tidak bisa mengingkari rasa penasarannya. Dia pun membuka tutup periuk nasi itu. Alangkah terkejutnya ia melihat ada sebutir beras dalam periuk. jadi istriku selama ini hanya memasak sebutir beras. Pantas saja lumbung padi itu terasa tidak berkurang. Setelah kembali, bidadari bungsu itu melihat periuk nasinya masih berisi sebutir beras. Betapa kesal si bidadari bungsu, suaminya telah melanggar perintahnya. Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang akan dia masak. Kemampuannya menanak bakul nasi hanya sebutir beras hilang karena Sidang melanggar pesannya. Akibatnya, persediaan padi di lumbung semakin menipis. Sampai akhirnya bidadari bungsu menemukan selendangnya yang selama ini hilang. Bidadari yang merasa ditipu oleh Sidang Belawan pun marah bukan kepala. Kanda, jadi selama ini kau telah menyembunyikan selendangmu. Aku akan membawanya kita kembali ke kayangan. Sidang Belawan yang merasa sedih ditinggal istri dan anaknya mencari cara menyusul mereka ke kayangan. Sidang Belawan kemudian membawa seekor burung merpati. Jika leluhurku adalah orang-orang sakti, maka ubahlah burung merpati ini menjadi elang raksasa. Dengan menaiki elang raksasa tersebut,
Sindang Belawan naik ke kayangan. Ketika melewati lautan api, tiba-tiba rambut yang mengikat Sindang Belawan terbakar, dan Sindang Belawan pun jatuh di dalam lautan api. Elang raksasa kemudian melapor ke tetua kampung, dan atas doa dari tetua kampung, Sindang Belawan pun hidup lagi dan sekejap sampai di kayangan. Di hadapannya berdiri 7 bidadari, dan Sindang Belawan tidak dapat mengenali istrinya karena wajah mereka serupa. Kamu boleh mendapatkan istrimu kembali jika lulus dalam 3 ujian. Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan istriku kembali. Salah satu makanan itu mengandung racun. Jika kamu makan yang beracun, pasti kamu akan mati. Jika tidak, kamu berhasil dalam ujian pertama. Ketika Sindang Belawan bingung tentang makanan mana yang akan diambil, tiba-tiba seekor kucing mengambil makanan dari sebuah piring. Kucing tersebut kemudian mati. Sindang Belawan pun dengan mudah mengambil makanan dari piring lainnya. Ujian kedua adalah mengisi air di wadah yang berlubang, sehingga Sindang Belawan kewalahan mengisi wadah itu. Namun di saat Sindang Belawan putus asa, tiba-tiba ada belut yang kemudian menemukan lubang wadah air tersebut, dan Sindang Belawan pun mampu memenuhi wadah tersebut dengan air. Sindang Belawan, kamu sudah berhasil menyelesaikan ujian pertama dan kedua. Ujian yang terakhir, kamu harus bisa nebak siapa istrimu yang di antara kami yang sebenarnya. Sindang Belawan tentu saja kesulitan karena 7 bidadari tersebut memiliki wajah yang sama. Namun sepertinya ada pertolongan lagi yang datang, yaitu kunang-kunang hingga pada salah satu bidadari. Dialah istriku. Sepertinya adikku yang bungsu memang menjadi jodohmu. Bawalah dia kembali ke bumi. Terima kasih bidadari. Akhirnya Sindang Belawan dan bidadari bungsu beristana turun ke bumi. Mereka pun hidup bahagia di kampung tersebut. Demikianlah selesai cerita rakyat Lampung, Sindang Belawan. Terima kasih Pak. Sorak. Luar biasa dari penampilan kelas 10 TJKT. Nek, dapat 100. Kedengeran sampai depan panggung. Berapa itu sawerannya Pak Slamet? MC juga pengen disawer. 11-10 TSM sesuai janji kita setelah pensi dari 10 TJKT. 11-10 TSM. Tidak perlu kita tunggu lama-lama. Mari kita panggil 11 dan 10 TSM. Bu mana tinggal dulu itu kompor itu. Yuk.